وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Akhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita membaca bersama Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan pada poin yang ke-89 qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal imanu bi anna Allah ta'ala attala'a nabiyahu ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada nabinya ala ma yakunu fi ummatihi, apa yang akan terjadi pada umatnya ila yaumil qiyamati, sampai nanti pada hari kiamat. Akidah Ahlussunnah, jadi dalam masalah semacam ini ada beberapa prinsip utama. Yang pertama, hukum asal pada dasarnya yang mengetahui perkara ghaib mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ghaib yang mutlak, Anda sering mengatakan dalam beberapa majelis, perkara yang ghaib itu ada dua, ada al-ghaibul mutlak, ada al-ghaib an-nisbi. Ghaib mutlak itu adalah perkara yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang Allah ketahui, hanya Allah yang mengetahui, maka itu ghaib mutlak. Seperti apa yang akan terjadi ini di kemudian hari nanti, apa yang akan terjadi besok dan macam-macamnya, itu adalah perkara ghaib ini mutlak. Yang kedua ya akan al-ghaibun nisbi. Ghaib nisbi itu perkara yang diketahui oleh sebagian, yang tidak diketahui oleh sebagian kalangan, sebagian manusia, tapi bisa diketahui oleh makhluk Allah yang lain. Bagi yang tidak tahu, itu masuk dalam perkara ghaib, tapi ghaibnya itu ghaib nisbi. Gambarannya sekarang adalah, ini gambarannya ya, sering Anda katakan dengan satu gambaran bahwa jadi apa yang sekarang terjadi, misalkan untuk mempunyai paman di Jakarta, di rumahnya di Jakarta. Apa yang sekarang sedang terjadi di rumah paman di Jakarta, bagi kita itu ghaib. Tapi ghaibnya itu ghaib nisbi. Kenapa ghaib nisbi? Karena ada yang tahu, yaitu orang yang tinggal di rumah ini tersebut. Lah, ghaib mutlak tidak ada yang tahu kecuali Allah. Adapun ghaib nisbi itu bisa diketahui oleh manusia, meskipun itu perkara ghaib. Makanya kalau sebuah perkara itu ghaib, tapi kemudian dengan perkembangan zaman diketahui, yakni cara mengetahui hal itu dengan alat-alat tertentu, maka itu namanya ghaib nisbi. Itu sah-sah aja. Semacam apa yang terjadi dalam alam rahim. Apa yang terjadi dalam alam rahim itu perkara ghaib, tapi ghaib nisbi. Kenapa? Karena sejak dahulu kala ada makhluk yang sudah tahu, yaitu para malaikat-malaikat Allah. Nah, adapun kalau kemudian pada zaman sekarang, jadi ilmu pengetahuan manusia mencapai satu jadi posisi, mencapai satu kondisi dengan alat USG yang ada, mampu deteksi yang di dalam rahim laki-laki ataukah perempuan, ini sehat ataukah sakit, jadi kondisi fisiknya kayak apa, beban berat badannya semacam apa, tingginya semacam apa, itu diketahui, maka itu nggak masalah. Kenapa? Memang dari dulu yang dalam alam rahim itu bukan ghaib mutlak, tapi ghaibnya itu ghaib nisbi. Lah, yang ada dalam bab ini adalah ghaib mutlak. Jadi hanya Allah yang mengetahui perkara ghaib yang mutlak. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah dengan kehendak dari Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan, menunjukkan, memberitahukan kepada sebagian makhluknya perkara ghaib mutlak. Perkara ghaib mutlak itu ini adalah kepada sebagian para nabi, sebagian para nabi, ini sebagian para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu zat yang maha mengetahui perkara ghaib, dan Allah tidak menampakkan perkara ghaib itu kepada siapapun illa man irtadha min rasul, kecuali ini rasul yang Allah ridhai. Maka kemudian kalau kemudian Rasulullah SAW itu mengetahui hal-hal yang akan terjadi kemudian hari nanti, maka itu wajar karena Rasulullah menerima
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan Allah itu atla'a nabiyahu ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Allah itu menampakkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi nanti pada hari, apa yang akan terjadi pada umatnya sampai nanti pada hari kiamat. Dan peristiwa itu kemana ya? Peristiwa itu didapati dari dua dalil. Dalil yang pertama, dalil tentang perincian kasus, nanti akan ada begini, nanti akan begini, yang itu sampai kemana? Kepada kita. Yani sataftariku ummati, umatku akan terpecah nanti, layakunan min ummati, akan terjadi nanti di kalangan ini umatku, dan berbagai macam. La taqumus saa'ah, hatta tidak akan datang hari kiamat sampai terjadi begini begitu. Itu dalil-dalil terperinci. Tapi ada satu dalil yang sangat ini kuat menunjukkan akan dalil ini, yaitu hadis Hudzaifah. Jadi dalam Sahih Bukhari, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh Hudzaifah pada suatu hari beliau itu pada subuh naik ke atas mimbar. Lalu kajian kalau bahasa kita dari subuh sampai zuhur. Nggak ada satu pun sahabatnya berani pulang, dan nggak ada yang sarapan. Sampai zuhur, selesai sholat zuhur beliau naik lagi ke atas mimbar sampai asar. Jadi asar selesai sholat asar beliau naik lagi ke atas mimbar sampai maghrib beliau lagi naik lagi ke atas mimbar sampai isya. Selesai baru kemudian beliau pulang. Kata Hudzaifah, beliau mengatakan, jadi Rasulullah SAW itu menyebutkan semua yang telah terjadi dan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi semua yang telah terjadi sejak zaman Nabi Adam sampai semua yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat. Tidak ada yang terlewatkan. Hanya zakarahu man zakarahu wa nasiyahu man nasiyah. Sing iling yo iling, sing lali yo lali. Dan kok kira-kira ini sing lali lu akeh. Kira-kira sing lali ini lu akeh. Bayangkan ya wan, gak sarapan, gak persiapan. Ini gak apa-apa dari subuh sampai isya daurah. Ini daurah itu loh. Gak ada yang nyatet, gak ada yang apa. Itu prediksinya banyak yang lupa. Tapi ada aja yang ingat satu dua gitu, beberapa yang ingat. Yang ingat itulah kadang-kadang yang disampaikan oleh sebagian para sahabat. Abu Hurairah misalkan beliau itu pernah mengatakan ihdzarus sittinat. Jadi beliau mengatakan ihdzaru as-sittinat, hati-hati tentang satu peristiwa yang akan terjadi pada tahun 60-an. Hati-hati satu peristiwa yang akan terjadi nanti di tahun 60-an. Ihdzaru sittinat. Dari mana Abu Hurairah tahu itu? Prediksi kuatnya beliau kilingan yang diceramahkan oleh Rasulullah SAW. Apa ya peristiwa yang terjadi pada tahun 60-an? Apa peristiwa heboh yang fitnahnya sekarang belum selesai, dan kayaknya hari kiamat gak selesai. Fitnah itu yang itu awalnya terjadi pada tahun 60. Peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala terjadinya 61 Muharram tahun 61 ini Hijriah. Peristiwa terbunuhnya Husain di itu. Kemudian geger ribut tentang kekhilafan Yazid, itu juga terjadi pada tahun 60. Berbagai peristiwa besar sejarah banyak yang terjadi di tahun 60-an. Jadi 60-an. Nah, beliau melanjutkan wa'alam, dan ketahuilah anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar, semuanya terancam masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, wahiyal jamaah, dan satu itu adalah jamaah. Ditanyakan kepada beliau, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau mengatakan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti jejakku hari ini dan para sahabatku dan para sahabatku. Ini salah satu di antara contoh dari poin yang sebelumnya, bahwa sebagian di antara yang Allah tunjukkan kepada Rasulnya tentang peristiwa akhir, tentang peristiwa yang akan terjadi adalah tentang peristiwa perpecahan umatnya. Jadi sataftariqu ummati, umatku akan terpecah. Umat di sini adalah ummatul ijabah, karena umatnya Rasulullah itu dua, ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Jadi umatnya Rasulullah itu dua, ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah itu semua manusia yang memang mereka adalah umat yang didakwahi oleh Rasulullah SAW, karena memang dakwahnya Rasulullah itu berlaku untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa
kafatan linnas, tidaklah aku utus kamu kecuali untuk semua manusia. Semua manusia, muslim dan kafir, semuanya itu adalah ummatud dakwah. Yang kedua ya akhwan, ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu orang-orang umat yang telah menerima dakwah beliau, dan mereka adalah kaum muslimin. Umat di sini ini bukan ummatul dakwah. Umat di sini adalah ummah al-ijabah. Jadi anak ngomong ini ya kawan, karena sebagian kalangan jadi mencoba untuk menyimpangkan mana hadis ini menjadi ummatul dakwah. Jadi umatku dalam arti semua manusia akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam masuk neraka kecuali wahidah, yang satu itu muslim. Itu pemahaman sebagian kalangan dari hadis ini. Jadi yang terancam masuk neraka itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, Santo apa Sinto? Sinto. Sinto gendeng. Ini Sinto apalah gitu. Kata mereka. Dan pemahaman ini jelas tidak tepat. Kenapa tidak tepat ya, Wan? Dari mana tidak tepatnya? Karena hadis ini rendatannya dengan Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kaum umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Seandainya umat di sini adalah umat dakwah, kenapa nyebut Yahudi Nasrani? Berarti umat di sini adalah umat yang mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani, ummatul ijabah. Jadi sataftariqu ummati, umat di sini adalah ummatul ijabah. Taib ala 73 firqah. Jadi terpecah menjadi 73 kelompok. Jadi dahulu sudah pernah kita paparkan ini, sudah sering kita paparkan ini, bahwa 73 yang terdapat dalam hadis ini ada dua makna. Makna yang pertama, angka 73 ini benar-benar angka paten. Ya memang 73. Jadi memang angkanya paten. Yahudi 71, Nasrani 72, kaum muslimin 73. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua yang muncul di kalangan para ulama, makna dari salat wasaba'in 73 ini adalah angka yang menunjukkan arti banyak. Angka yang menunjukkan arti banyak. Kenapa? Karena angka yang menunjukkan arti banyak dalam bahasa Arab itu angka 70. Seperti kalau di bahasa Indonesia, angka dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan arti banyak itu angka 1000. Jadi angka dalam bahasa Indonesia yang memberikan arti banyak itu angka 1000. Makanya apapun yang maknanya banyak, kalau diangkakan itu kan 1000. 1001 macam. Apakah itu 1001? Enggak, banyak macam. Mengambil langkah 1000. Itu ya pokoknya pergi sejauh-jauhnya. Binatang kaki 1000. Iku 1000 tenanan toh kaki. Enggak, boleh hitung juga. Pokoknya kayaknya itu banyak. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu itu minta maaf yang banyak. Ya, salah ya. Semacam itu. Kalau dia nanya, kenapa kau 70? Satu pertanyaan dibalik. Kenapa kau 1000? Kenapa enggak sejuta? Kenapa enggak 10 juta? Itu istilah yang muncul dalam bahasa Indonesia, maka istilah itu yang muncul dalam bahasa Arab. Makanya bahasa Al-Quran dia menunjukkan dengan angka 70 itu banyak. Hadis ini diantaranya. Hadisnya ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in tastaghfir lahum 70 marratan. Wahai Muhammad, meskipun kamu memintakan ampunan untuk orang-orang munafik itu 70 marratan, 70 kali pun Allah nggak akan ngampuni mereka. Makanya 70 beneran enggak? Sebanyak apapun kamu memintakan ampun, Allah nggak akan ngampuni mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas istaghfiru fa inni la astaghfirullah fi yaumin aktsar min 70 marrah. Wahai kaum muslimin, wahai manusia, minta ampunlah kalian kepada Allah, karena aku dalam sehari minta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Mana 70? Ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan makna yang kedua ini secara pribadi lebih anda cenderungi bahwa angka 70 yang ada dalam hadis ini itu adalah angka banyak. Berarti maknanya adalah orang-orang Yahudi terpecah menjadi banyak golongan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi banyak golongan, lebih banyak dibandingkan perpecahannya orang-orang Yahudi. Dan kaum muslimin terpecah menjadi banyak golongan, lebih dari perpecahannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Apapun maknanya, pokoknya ada dua pemahaman di kalangan para ulama tentang masalah itu. Dan sejarah menjadi bukti lebih kuatnya pendapat yang kedua. Firqah Islam itu lebih kalau
70. Firqah Islam itu lebih kalau ini 70. Baik. Kulluha finnar. Di sini adalah maknanya kulluha finnar, semuanya terancam masuk neraka. Karena mereka itu salah, kesalahan itu menjadikan mereka terancam masuk neraka. Apakah paten masuk ke dalam neraka? Enggak, karena ini namanya hadisul wa'id. Hadis semacam ini ya, kawan, itu namanya hadisul wa'id. Hadis yang menunjukkan ancaman. Dan semua hadisul wa'id itu masuk dalam hukum ilmiah, hukum-hukum yang tidak terkait dengan amal. Ahkam ini hukum tentang al-wa'd wal wa'id ya, wa'd wal wa'id, janji dan ancaman itu sama dengan hukum yang kaitannya dengan amal perbuatan. Hukum Allah itu tidak terlaksana kecuali terpenuhi syarat dan rukun. Salat itu perintah Allah, tapi kalau kemudian dijalankan salat tanpa rukun, tanpa syarat, maka salatnya nggak sah. Perintahnya begitu. Puasa juga begitu, nggak ada syarat, nggak ada rukun, maka salatnya maka puasanya nggak sah. Maka janji Allah pun begitu, ancaman Allah pun begitu. Janji Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak janji Allah wong sing nglakoni tapi ternyata janjinya nggak diwujudkan. Kenapa? Nggak terpenuhi ini syarat dan ancaman. Gambarnya mudah ya, wan. Sabda Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah dia di surga nanti. Apakah hadis ini mematenkan wong sing bangun masjid pasti masuk surga? Pertanyaan anak, memastikan bangun masjid dipastikan masuk ke dalam surga. Ini itu hadis janji. Wong sing bangun masjid, janjinya Allah semacam itu terlaksana apa tidak tergantung orang itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya melakukan ikhlas, hartanya dari harta yang halal, ya oleh dugem kemudian dia bangun masjid. Yo, janji itu tidak terlaksana karena syaratnya nggak tahu, nggak ikhlas. Syaratnya itu batal. Ada salah satu di antara ikhwan itu yang unik gitu. Pertanyaannya itu unik. Ustaz, bukannya Rasulullah mengatakan man ata zaujatahu faqal, barang siapa yang mendatangi istrinya lalu mengatakan bismillah Allahumma inni Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya Allah. Itu kemudian kata Rasulullah, apabila dengan jima itu datanglah anak, maksudnya itu jadi hamil gitu, lam yamassahu syaitan, enggak akan disentuh oleh setan. Lah anakku kok nakal, Ustaz. Anakku kok nakal, aku menunjuk. Aku mengatakan, ini pas dadiku sampai lali tadi ngomong. Itu pas dadi itu paling sampai lali boleh ngomong. Ini kok Ustaz enggak? Ya akhi, itu namanya hadisul wa'd. Hadis janji. Janjinya Allah yang mengatakan begitu, maka janjinya begitu. Lah, masalahnya janji Allah itu bersyarat. Syaratnya terpenuhi enggak? Ini syaratnya terpenuhi enggak? Syaratnya apa aja? Nah, itu coba bahasanya. Itu coba bahasanya. Masuk dalam hukum doa kan? Itu kan hukumnya doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu kan hadis doa. Maka berarti berlaku syarat doa. Ini berlaku, ini syarat doa. Lah bahas syarat doa kan panjang. Ini begitu ya. Lah, hukum tentang hadisul wa'id, hadis tentang janji, itu satu masalah dengan hadisul wa'id. Hadis tentang ini ancaman. Hadis tentang ini ancaman. Lah hadis ini itu kaitannya dengan apa? Ancaman. Hadis ancaman itu bisa terlaksana, bisa tidak. Bisa terlaksana, bisa tidak. Tergantung syarat dan rukun yang ada. Syarat dan rukun yang ada. Orang melakukan perbuatan yang terlaknat, diancam dengan laknat. Bisa jadi nggak jadi terlaknat karena dia istighfar, karena dia taubat, karena di sana memiliki amal yang lebih besar, karena di sana ada penghapus dosa dan macam-macamnya lah. Yang itu bisa menghalangi semacam itu. Makanya anak terjemahkan tadi dengan kulluha finnar, itu semuanya terancam. Anak bahasakan dengan bahasa itu. Anak kalau terjemahkan mesti begitu. Kenapa? Kalau dibahasakan semuanya neraka, itu jadinya mematenkan. Dan bukan begitu makna hadis ini. Hadis ini kembalinya kepada hadisul wa'id, hadis tentang ancaman. Semuanya terancam masuk neraka. Jadinya terancam. Jadi terancam ya, bukan terancam ya. Terancam itu makanan. Terancam masuk neraka illa wahida, kecuali satu. Lah satu dijanjikan tidak terancam masuk neraka, masuk ke dalam surga. Diistilahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu terkadang menyebutnya dengan al-jamaah, dalam sebagian riwayat yang lain menyebutnya dengan as-sawadul a'zam.
Tapi maknanya sama. Maknanya adalah ma'ana alaihil yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang meniti dalam beragama itu meniti jejakku dan para ini sahabatku. Orang-orang yang dalam beragama itu mengikuti ini beragamanya Rasulullah SAW dan mengikuti beragamanya para sahabat dalam semua unsur keagamaan, akidah, yani ahkam dan tarbiyah, yani akidah, hukum dan masalah-masalah akhlak dan adab yang lainnya. Nah, beliau mengatakan wa hakadza kana ad-dinu ila khilafati Umar. Agama itu tetap lurus begitu sebagaimana yang ada pada zaman Rasulullah SAW ila khilafati Umar bin Khattab, sampai zaman pemerintahan kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yani al-jama'atu kulluha, semuanya yani hakadza kana ad-dinu ila khilafati Umar bin Khattab al-jama'atu kulluha, semuanya itu berada di atas jamaah mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa hakadza fi zamani Utsman, demikian pula di zaman Utsman. Falamma qutila Utsman, tatkala Utsman terbunuh, ja'a radhiyallahu anhu ja'a al-ikhtilaf wal bid'ah, datanglah persengketaan, perselisihan dan perkara bid'ah. Wasaran nasu ahzaba, dan orang menjadi banyak kelompok. Wasaru firqa, dan mereka menjadi banyak firqah. Faminan nasi man sabata 'alal haqq, di antara manusia ada yang kokoh mempertahankan kebenaran. Inda awwal taghyir, yani mempertahankan kebenaran di awal perubahan. Jadi dia tentu memegang sebelum terjadinya perubahan. Wa qala bihi wa 'amila bihi, dia mengatakan, berpendapat dengannya, beramal dengannya. Wa da'an nasa yani ilaih, yani fa da'an nasa ilaih, dan mengajak manusia kepadanya. Baik. Agama itu ya akhwan agama Islam itu di zaman Rasulullah SAW itu dipimpin langsung Rasulullah. Di zaman pemerintahan Abu Bakar, yani agama itu terjaga, dalam arti jelas ada orang-orang yang menyimpang, ya orang-orang nabi palsu, menolak zakat, itu jelas. Tapi agama terjaga, kaum muslimin yang benar itu terjaga. Di zaman Umar juga begitu. Status kaum muslimin itu terjaga sampai kemudian di zaman Umar itu, begitu Umar wafat, ada satu masalah, tapi bukan masalah agama, masalah fitnah. Ini dinding fitnah itu jebol di zaman Umar, di akhir pemerintah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga kaum muslimin yang dulu adem ayem tentrem, kalau ada masalah antara sama mereka, begitu Umar bin Khattab meninggal dunia, mulailah kasus-kasus itu muncul, mulai berbagai macam masalah fitnah yang menimpa kaum muslimin. Kenapa? Ini kenapa? Karena Umar itu benteng, pintu fitnah kan namanya, benteng fitnah. Dalam arti selagi Umar masih hidup, kaum muslimin tidak akan terkena prahara. Begitu Umar wafat, maka Umar itu terkena prahara. Hadis kondang ya kawan. Tatkala Umar bin Khattab itu mengumpulkan sahabat-sahabatnya, para sahabat Nabi SAW senior, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mengetahui sabda Rasulullah tentang masalah fitnah? Fitnah itu perhara agama, masalah-masalah yang akan membuat masalah dalam beragama. Maka mereka mengatakan, ya amirul mukminin, yaitu orang terfitnah agamanya karena anaknya, karena istrinya, karena hartanya. Yani Umar mengatakan, bukan itu maksudku. Kalau fitnah yang semacam itu semua orang mengalaminya, dan itu gampang urusannya, istighfar beres, taubat beres. Ini fitnah yang lain. Maka Hudzaifah mengatakan, ya amirul mukminin, apakah yang kau maksudkan adalah fitnah yang akan melanda umat ini kayak datangnya badai di lautan, gelombang dahsyat di lautan? Maka beliau mengatakan, beliau itu mengatakan iya, itu yang saya maksud. Maka Hudzaifah mengatakan, ngapain jenengan kau mikir-mikir ngono, ngapain? Malaka walaha, ngapain jenengan kau mikir semacam itu? Inna bainaka wa bainaha labab, antara kamu dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Selagi pintu itu masih ada, maka fitnah itu nggak akan datang. Nggak akan datang. Selagi pintu itu masih ketutup, belum dibuka, maka fitnah itu nggak akan datang. Umar lalu bertanya, pintu itu dibuka, nanti itu dibuka atau dilobrak, dihancurkan
Maka Ibnu Hudayr mengatakan pintu itu dihancurkan ya amirul mukminin. Maka beliau mengatakan kalau begitu pintu itu kedobrak nggak akan ditutup sampai hari kiamat. Dan itulah yang terjadi. Kata Rasulullah SAW, "Idza waqa'a as-sayfu 'ala ummati la yurfa ila yaumil qiyamah." Apabila sudah terbunuh pedang di tengah-tengah umatku, maksudnya perang bersaudara, fitnah yang terjadi tidak akan pernah ketutup, tidak akan pernah terangkat nanti sampai hari kiamat. Dan itu mulainya adalah dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi di zaman Utsman secara umum agama masih terjaga. Mulai prahara munculnya Khawarij, munculnya Murji'ah, munculnya Syiah, munculnya Qadariyah, munculnya itu mulainya adalah di prahara pasca wafatnya Utsman di zaman kekhilafahan Ali ibn Abi Thalib. Dan itu juga sering anak ceritakan tentang masalah perang Jamal, perang Siffin dan berbagai macam prahara yang terjadi pada waktu itu. Fakana al-amru mustaqiman, dan perkara itu tetap lurus istiqamah. Agama bagaimanapun juga tetap istiqamah, tetap bertahan gitu. Ada banyak kesalahan, mulai muncul banyak bid'ah, tapi secara umum masih baik. Hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'atu fi khilafati bani fulan inqalab az-zaman. Sampai di tabaqah level yang keempat di zaman kekhilafahan Bani Fulan, maka kondisi zaman terbalik. Inqalab itu terbalik. Wa taghayyara an-nasu jiddan, dan manusia itu berubah sekali. Wa fashatil bid'ah itu menyebar di mana-mana. Wa kathura du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jamaah. Banyak para dai, banyak penyeru yang mengajak kepada jalan selain jalan kebenaran dan jamaah. Wa waqa'atil mihnatu fi kulli syai', dan terjadilah prahara ujian di segala perkara. Lam yatakallam bihi Rasulullah, yang belum pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW wala ahadun minas sahabah, dan ini salah satu pun di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan sejak peristiwa Utsman itu Islam kaum muslimin sudah mulai goyah, sudah mulai banyak terjadi masalah. Tapi setidaknya tetap terkendali, agama tetap terkendali. Sudah sih mulai masalah itu sudah, tapi secara umum masih terkendali. Di zaman Bani Umayyah gejolak politik kuat, tapi agama masih terkendali. Sampai kata beliau di zaman khilafah Bani Fulan. Ini beliau gak ngomong terus terang karena sedekat dengan zamannya. Waktu ketangkep paling beliau. Ini kalau nulis itu engkau ditulis terus terang, bahaya. Karena beliau itu cucu muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan berarti beliau tatkala nulis kitab ini, Bani Fulan ini masih ada. Masih berkuasa. Bani apa ini? Bani Abbasiyah. Yang maksudnya di sini adalah khilafah Bani Fulan ini Bani Abbasiyah. Pasti ini harus Bani Abbasiyah. Nggak mungkin yang lain. Anak yang nggak paham, banyak istilah beliau itu sampai tatkala tabaqah rabi'ah itu karepe opo gitu. Ana mencoba menelaah beberapa syarah kitab ini. Para ulama yang mensyarah kitab ini pun bingung karepe opo ngono. Ini Syekh Fauzan di kitabnya yang pegang ini, salahnya Syekh Fauzan kan nyebutkan makna tabaqah rabi'ah. Ana tadi sebelum maghrib tadi lihat syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Beliau juga, aku juga gak ngerti maksudnya tabaqah rabi'ah apa. Nanti gue foto kaya orang aku. Ini di syarahnya Syekh Abdul Karim Al-Aql. Abdul Karim bin Nasr Al-Aql, beliau juga gak paham maksudnya tabaqah rabi'ah ini apa. Berarti saya gak paham, aku tok maksudnya. Sekelas para ulama-ulama pun gak paham maksudnya tabaqah rabi'ah ini apa. Karena kalau dideteksi dengan cara apapun ya Puan, aku juga gak paham maksudnya apa. Karena fitnah yang dimaksudkan oleh beliau di sini, munculnya berbagai macam bid'ah menyebar di mana-mana. Dipastikan ini zamannya makmun. Dipastikan ini adalah bid'ah yang muncul di zaman pemerintahan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun Ibn Harun Rashid. Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Itu pasti itu. Tapi kenapa zaman itu beliau namakan dengan tabaqah Ar-Rabi'ah? Itu yang Anas sendiri gak paham. Kenapa? Kalau dibilang itu khalifah, Ma'mun itu bukan khalifah keempat. Ma'mun itu bukan khalifah keempat. Siapa yang barusan belajar sejarah? Anak-anak Ali, paham gak sama? Urut-urutannya Khalifah bin Abbasiyah itu apa?
Abul Abbas Saffah itu pendirinya. Terus Al-Mahdi. Aku lali aku. Pokoknya Harun Rasid itu nomor 5. Harun Rasid itu nomor 5. Lah, setelah Harun Rasid itu Al-Amin. Anak pertamanya Harun Rasid. Anak pertamanya Harun Rasid ini hanya memerintah beberapa bulan dikudeta oleh adiknya Al-Ma'mun. Ya ternyata urusan kudeta itu dia. Ini urusan adik nyerang kakak gara-gara kekuasaan itu dia. Dikudeta oleh adiknya Al-Ma'mun, dan Al-Ma'mun ini yang menjadi penguasa lama karena ini pegangan politiknya kuat. Ini orang ini dalam dunia politiknya itu kuat. Kalau ditinjau dari sisi urutan khilafah, beliau agak keempat. Kalau ditinjau dari sisi generasi Al-Ma'mun itu tobakohnya itu tobakoh ketiga mestinya. Khilafah Bani Abbasiyah itu ada beberapa tobakoh. Tobakoh yang pertama itu pendiri perintis gitu ya. Tobakoh yang kedua itu tobakoh masa kejayaan, dan itu masanya Harun Rasid. Tobakoh yang ketiga itu tobakoh mulai turun. Tobakoh yang ketiga, tapi beliau kan nulisnya tobakoh yang keempat gitu. Karpe opo. Kalau yang dimaksudkan di sini adalah abad. Kejadian ini Al-Ma'mun itu bukan abad keempat. Beliau itu masih di abad kedua. Masih di tahun 100-an atau 200-an, abad kedua atau abad ketiga, sekitar itu. Terus aku Ustaz mana? Aku kurang ngerti. Pokoknya kejadian ini pastinya itu di zaman ini Al-Ma'mun. Yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah kejadiannya di zaman ini Al-Ma'mun. Gimana ya, kawan? Al-Ma'mun ini seorang politik ulung. Jadi bukti bahwasanya seorang politik itu kuat ya, kawan. Politikus itu kuat, memegang kekuasaan itu lama dan kuat. Ini dia. Memang itu kuat. Yang kedua ya, kawan, Al-Ma'mun ini aku ngomong apa? Ini zaman Al-Ma'mun ya, kawan. Al-Ma'mun ini orang yang sangat cinta ilmu. Amat sangat cinta ilmu. Tapi taufik dari Allah di atas segalanya, kawan. Cinta ilmu kalau nggak di atas taufik dari Allah itu juga parah. Saking cintanya ilmu, itu beliau membangun satu perpustakaan terbesar di dunia saat itu di Baghdad. Namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah nih, kawan. Baitul Hikmah ini beberapa ratus tahun kemudian, 600 tahun 600-an sekian, tatkala tahun pokoknya tahun peristiwa runtuhnya Bani Abbasiyah yang dihancurkan oleh Hulakukan, orang-orang dari apa? Ini Mongol. Ini dari Mongol, ini kakek dari Kublai Khan, gitu ya. Kakek ini dari itu Hulakukan itu. Tatkala itu ini Baitul Hikmah, semua buku yang di Baitul Hikmah itu diambil oleh mereka, dibuang ke Sungai Dajlah dan Tigris. Itu sampai bisa dilewati mudah di daratan. Saking akai buku. Dan itu kejahatan ilmiah terbesarnya orang-orang Mongolia. Karena banyak kitab hilang dalam peristiwa itu. Dalam ini peristiwa itu. Contoh ya, Zadul Ma'ad itu anak yakin bukan 6 jilid. Karena di ujung kitab Ibnu Qayyim itu bukan menunjukkan itu kitab, itu bukan menunjukkan kalau itu akhir kitab. Kono kalimat penutupi. Kono kalimat ini penutupi. Dipastikan itu bukan akhir kitab. Beberapa kitab belakangnya hilang. Ini Kitabul Funun yang 800 jilid itu hilang entah kemana. Beberapa waktu kemarin anak nemu di TV. Saya jilid tok tapi ya. Saya jilid tok. Begitu ya, kawan, zaman itu. Itu saking cintanya apa? Al-Ma'mun. Nah, saking cintanya Al-Ma'mun terhadap ilmu, akhirnya beliau memerintahkan untuk mentransfer, menerjemahkan semua ilmu dari negeri-negeri yang lain, dari Persia, dari Yunani, dari Romawi, itu semua kitab terjemahkan. Terutama kitab-kitab bukan agama loh ya. Kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu umum, geografi, fisika, ilmu bumi, ilmu pertanian, ilmu ini. Kitab dikontek, beliau merasa kurang. Turun bahkan yang lain semuanya. Ini kitab-kitab musik, kitab-kitab sihir, kitab-kitab ilmu astronomi. Ilmu astronomi zaman dulu ya. Astronominya Yunani. Astronomi Yunani apa ya? Yo Aries, Scorpion, Aquarius, gimana? Ini Gemini, ya benar ya. Itu ilmu astronomi zaman dulu. Itu terjemahkan ilmu falsafat, ilmu ini, ilmu itu, dan berbagai macam ilmu yang lain, sehingga terjadilah malapetaka
di negeri kaum muslimin dengan ini ilmu-ilmu tersebut. Dan gerakan terjemahan itu besar-besaran. Ini dalam sejarah disebutkan bahwa siapapun yang berhasil menerjemahkan kitab non-Arab ke negeri Arab, maka hasilnya itu ditimbang dengan emas dan dikasihkan emas. Jadi kitab samene ya terus tak terjemahno ngene. Kitab samene terus tak terjemahno. Hasilnya kan tugas samene bisa jadi lebih. Itu tuh ditimbang. Gimana? Setengah kilo. Setengah kilo terus aku dikasih emas setengah kilo. Itu besar-besaran zaman itu ya. Ini zaman itu. Ini zaman itu. Tapi akhirnya terjadilah ini. Yang terjadilah berbagai macam bid'ahnya Mu'tazilah, merebaknya Jahmiyah dan berbagai macam kondisi terjadi. Itu semuanya di zaman ini. Nah, wada'u ilal furqa, dan mereka yakni para dai-dai yang mengajak kepada selain sunnah itu mengajak kepada perpecahan. Wa qad nahallahu 'anil furqati, padahal Allah telah melarang perpecahan. Wa kaffara ba'dhum ba'dha, dan mereka saling mengkafirkan. Wa kullun da'a ila ra'yihi, semua kelompok mengajak kepada pendapatnya masing-masing. Wa ila takfiri man khalafahu, dan mengkafirkan yang menyelisihinya. Fadallal juhal warru'a wa man la ilma lahu, akhirnya tersesatlah orang-orang yang enggak tahu, orang-orang awam. Ru'a itu ya orang-orang awam. Wa man la ilma lahu, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Wa atma'un nasa fi syai'in min amri dunya, dan para dai-dai itu, para penyuruh-penyuruh itu menjadikan orang-orang itu tamak untuk mendapatkan dunia. Wa khawwafuhum iqabat dunia, dan mereka menakut-nakuti mereka akan dihukum di dunia. Fa'atba'ahumul khalqu ala khawfin fi dinihim wa raghabatin fi dunyahum, maka datanglah setelahnya yakni kaum, yakni generasi makhluk gitu ya, yang mereka itu takut menjalankan agamanya dan senang mendapatkan dunianya, dan senang mendapatkan dunia. Dan itu terjadi di akhir-akhir masa Abbasiyah. Dan kitab ini ditulis memang di zaman itu. Kitab ini ditulis di zaman itu, di zaman-zaman tatkala Bani Abbasiyah jelang-jelang runtuh. Ini kitab ditulis sebelum peristiwa runtuhnya Bani Abbasiyah. Di zaman itu ya kawan, Masya Allah. Jadi para politikus itu yani berlomba-lomba ngejar dunia. Yani ada akhir-akhir zaman Bani Abbasiyah kan ada raja naik, beberapa bulan dikudeta jatuh, yang ini naik dikudeta jatuh gitu, karena perebutan kekuasaan. Tak berselang lama kemudian terjadilah Allah menghukum mereka dengan datangnya yani pasukan Mongolia, dengan datangnya yani pasukan Mongolia yang kemudian menghancurkan negeri mereka. Wallahu alam yani bisawab. Kita selesaikan satu masalah karena nyambung. Fasaratis sunnatu wa ahlus sunnah maktumin. Maka sejak saat itu ahlus sunnah dan ahlus sunnah itu tertutup, tersembunyi, gak berani nampak ke permukaan. Wa dhaharatil bid'atu wa fasad, dan bid'ah itu nampak dan menyebar. Wa kafaru min haitsu la ya'lamun min wujuhin syatta, dan mereka pun menjadi kufur dari sisi yang mereka tidak mengetahui, dari berbagai macam sisi mereka bisa menjadi kafir. Wa wada'ul qiyas, dan mereka meletakkan hukum qiyas. Qiyas di sini adalah penggunaan akal yang tidak sesuai dengan syariat. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim wa ara'ihim. Lalu mereka membawa kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, perintah dan larangan Allah kepada akal mereka dan pendapat mereka. Fama wafaqa uqulahum qabilu, yang sesuai dengan akal mereka terima. Wa ma khalafa uqulahum raddu, yang enggak sesuai dengan akal mereka tolak. Dan itu memang terjadi di zaman-zaman merebaknya Mu'tazilah. Fasara al-islamu ghariban, Islam pun menjadi terasing. Was sunnatu gharibah, sunnah pun menjadi asing. Wa ahlus sunnati ghuraba, dan ahlus sunnah pun menjadi terasing. Fi diyarihim, di tengah-tengah kampung halaman mereka sendiri. Jadi di tengah-tengah kampung, halaman mereka sendiri. Anda merasakan ya kawan, beliau nulis kitab ini itu
di tengah gemuruh jiwa yang menggelegak. Itu kelihatan sekali bahasanya itu bahasa wong moro persu. Jadi kitab ini dirasakan sekali, bukan kitab ilmiah yang ditulis pada waktu anteng gitu. Tapi kondisi jiwa itu sedang gejolak dan menulis kitab. Ya bahasa rada api kan. Bahasa rada. Jadi itu normal ya, kawan. Antum ya kawan para ikhwah zatidah ya. Antum coba telaah lihat aja I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in tatkala Imam Al-Qayyim membahas tentang nikah tahlil. Itu sunnah mutamid. Kelihatan sekali kalau beliau sedang marah, itu kelihatan sekali. Ini sedang marah. Imam Zahabi rahimahullah taala dalam lupa nanti kitab apa ya, tatkala beliau itu bahas tentang masalah sufi, tentang masalah tokoh-tokoh sufi, itu bahasanya beliau, kalau kamu ketemu dengan mereka maka bantinglah, duduklah di atas dadanya, cekiklah lehernya. Itu bahasanya Zahabi rahimahullah taala. Aku pada waktu baca kitab itu sama teman-teman, jadi praktekno ya, praktekno bahaya gitu. Ini kitab ditulis oleh beliau dalam kondisi marah, ini dalam kondisi ini marah, sehingga bahasa yang keluar semacam itu. Kerasa sekali membawa hadis tertulis ini sedang kondisi gejolak jiwa, karena beliau mengalami zaman ini. Jadi beliau mengalami hidup di zaman yang ini semacam itu. Ya orang itu kan nggak bisa keluar dari kejiwaan toh. Nulisnya, ngomongnya nggak bisa keluar dari kejiwaan. Kitab itu di penjara itu bahasanya beda dengan kitab yang di luar ini penjara. Antum baca awal-awal kitab maksud. Ini Al-Imam Sarakhsi itu kelihatan sekali beliau itu sedang nuansa hatinya itu di penjara gitu, nuansa hatinya itu di penjara. Jadi anak belum pernah baca katam kitab maksud ya, itu puluhan jilid. Anak itu kepingin melihat mukadimahnya aja, karena kitab itu ditulis di penjara. Kitab itu ditulis di penjara. Penjaranya beliau itu di bawah tanah, dicemplung ke dalam sumur dan berada di situ selama 15 tahun. Selama 15 tahun. Dan kitab itu diimlakkan oleh beliau kepada murid-muridnya yang ada di atas sumur. Jadi murid-muridnya itu datang kepada beliau mengatakan, ya Syekhona wahai guru kami, tuliskanlah kepada kami kitab fikih, kitab tentang masalah fikih. Maka beliau mengatakan, setiap hari datanglah ke sini tak imlakkan. Beliau itu di bawah sumur gitu. Murid-muridnya di atas sumur. Sebagian ulama mengatakan kajian online pertama itu adalah peristiwa itu. Itu online loh. Yang yang ngaji di bawah gitu, yang menerima ilmu itu di atas, cuma dengar ini suara. Kajian online pertama itu adalah yang Al-Imam Sarakhsi, yang tatkala nulis kitab Al-Mabsut. Bener murah pokoknya ngono kejadian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Di belakang ada jamuan, jadi monggo dinikmati dan mohon didoakan kepada saudara kita yang menyiapkan jamuan tersebut. Dan mohon maaf nggak bisa nyertai antum, ana harus pindah ke TV. Ini barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa baraka nabiyil Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.